Ada yang sebulan sekali, ya. Jadi Ramadan dia hafal, berarti one day one juz ya. Terus kemudian ada yang beliau itu menghatamkan 3 hari sekali. 3 hari sekali sudah khatam, ya. Kualitasnya luar biasa, kayaknya udah nggak tengok kanan kiri. Dan bisa juga dipastikan di bulan puasa itu banyak sahabat yang agak nggak saling kenal, jadi nggak terlalu banyak bicara. Banyak kan mereka membaca Al-Quran, berarti dialognya langsung kepada Allah. Kalau kita sholat, itu kita berdialog sama Allah, mengucapkan doa, mengucapkan pujian, harapan, dan Allah menjawab. Tapi kalau baca Al-Quran, Allah yang ajak bicara kita. Berarti kalau satu hari kita satu aja nggak baca satu surat aja, berarti apa? Allah nggak mau ngomong sama kita. Ngeri kan? Bukan masalah kok bacanya grutal gratu, tapi usaha kita sampai 29 Bandung. Walaupun kamu matematikanya 90, bahasa Inggrisnya 90, bahasa Indonesia 90, IPA kamu 90, tapi kamu nggak bisa baca Al-Quran, saya maju ke kepala sekolah nggak luluskan kamu. Gimana ibu-ibu, stres nggak itu satu sekolah? Makanya waktu terus ngapalinnya nanti soalnya gurunya lagi sakit jadi nggak ngapalin ya. Memang harus ada program kalau memang mau hafal ya. Ketika kita lagi haid itu hormon kita tuh bener-bener dalam keadaan nggak stabil. Kortisolnya naik turun, dopamina naik turun, jadi antara stres, tegang, emosi, tapi happy juga, nggak punya, nggak jelas gitu ya. Terus kita nggak ketemu Al-Quran, nggak ketemu ayat-ayat Al-Quran. Dan saya tanya, Al-Quran itu ayat suci bukan? Ayat? Jangan ragu-ragu bu, Al-Quran ayat suci. Kalau kita kotor apa suci? Siapa yang bilang suci tadi? Kita kotor. Maka kalau kita ketemu ayat suci setiap hari, itu mensucikan tidak? Beberapa hal, entah hormon yang apa ikut disucikan begitu. Kalau saya gitu mikirnya. Jadi saya insya Allah juga nggak terlalu dekat dengan Rasulullah ya. Gimana? Jadi golongannya itu dibedakan, katanya seperti itu. Tapi juga tidak lepas dari ketika kita baca Al-Quran plus mengamalkannya, ya, mengamalkannya. Sudah tahu ada ayat yang tentang peduli sama anak yatim surat apa? Maun. Tapi kita anak yatim nggak peduli ya. Nah, alhamdulillahnya nggak ada. Tarawih itu dijadikan syiar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah terus merahmatinya itu. Jadi, tapi karena ya tentunya kita sudah berhitung, ibu-ibu ini saya yakin semua pandai berhitung ya. Tapi cobalah untuk bulan puasa royal ya, royal ya. Jadi jangan takut itu kita uang keluar berapa nanti kembali berapa, lebih biasanya ya. Tapi ada dua pendapat nih, boleh nggak sih kita pamrih ya Mbak Kendi, kalau kita mau ngasih 10.000, siapa tahu Allah ngasih 100.000. Boleh, tapi jangan jadi tujuan utama. Ikhlaskan saja nanti biar Allah yang ngatur. Allah kan maha menghitung ya nggak? Tapi dia juga nggak perhitungan juga dengan hambanya. Kalau memang cinta dikasih ya dikasih aja ya. Apa orang-orang nggak mampu atau yang tahfiz Quran, yang penghafal Al-Quran itu harta kita titipin di sana ibu-ibu. Sebenarnya kita tuh cuma butuh apa sih? Makan ya, pakaian ya. Apa kita tuh butuh tuh nggak banyak sebenarnya. Apa kita kalau misalnya 1 bulan dapat 1 miliar terus kita makannya 2 bakul kan enggak ya? Ya cuma dikit aja. Jadi itu bulan ini kita benar-benar mohon kalau bisa tuh sampai nangis sama Allah, karena kita tuh nggak pernah tahu ya, kita tuh husnul khotimah atau sul khotimah tuh nggak ada tahu. Saya pernah lihat YouTube yang murtad itu justru anak kiai, bingung saya, kenapa dia bisa seperti itu? Dia sudah terbina dari pesantren dari kecil, kenapa dia seperti itu? Ya, nggak ada jaminan ibu-ibu, benar, nggak ada jaminannya. Jangan merasa bangga dengan sholat-sholat kita yang kemarin ya. Kita udah sedekah banyak, terus tadi habis lagi dengan kita ria iri sama orang. Kita udah umroh bolak-balik ya. Ternyata di situ kita cuma ingin disebut orang yang rajin umroh ya. Jangan pernah puas dengan amalan-amalan yang pernah kita buat kemarin ya, nggak tahu diterima apa nggak tahu. Makanya kita tuh senang cari hal-hal yang baik, siapa tahu yang kemarin itu nggak semua diterima Allah gitu ya, bener nggak ya? Sekali Mbak Kendi, saya banyak hutang, gimana saya nanti mau berderma atau amal ibadah apa yang bisa saya lakukan? Ibu banyak senyum sama orang, peduli sama orang, perhatian sama orang tuh udah pahala banget. Jangan cuek
sama tetangga ya. Sampai dulu Rasulullah tuh menyangka jangan-jangan tetangga ini termasuk orang yang dibagi waris karena saking pentingnya tetangga gitu ya. Jadi semua yang Allah perintahkan melalui Rasulullah itu untuk kebahagiaan kita ya ibu-ibu ya, terutama bakti kita sama orang tua. Bagi ibu-ibu di sini yang dirahmati Allah, yang mungkin pernah bermasalah dengan orang tua selama beliau masih hidup, jangan putus asa. Kita masih bisa kirim doa yang banyak. Itu kita juga sudah termasuk berbakti. Saya pikir nggak ada kok manusia yang pengen menyakiti orang tuanya. Tapi mungkin waktu itu kondisi kita mungkin sama-sama hilaf atau seperti apa, terus kita belum minta maaf. Masya Allah. Karena sehebat apapun amalan kita ya, kalau kita pernah membuat ibu kita menangis, itu perhitungan besok di akhirat, Bu, dihitung sama Allah. Insya Allah. Siapa yang di sini ayah ibunya masih ada? Siapa? Masya Allah. Manfaatkan ya Bu. Berarti pintu surga masih terbuka untuk ibu yang masih ada bapaknya ya. Walaupun mereka kadang mungkin tidak sepakat dengan kita, hanya 3 huruf yang kita ucapkan gampang, iya aja, walaupun gak sepakat, ditambah senyum, walaupun kita tuh judek banget gitu ya dengan persoalan kita sendiri. Tapi kalau dengan orang tua, jangan coba-coba ibu. Kalaupun sudah terlanjur, misalnya ibunya masih ada, nanti minta maaf, peluk, minta maaf, dan maafkan semua kesalahan ibu kita. Mungkin ibu kita ya taunya segitu, selama hidupnya ya taunya itu, bapak kita ya taunya itu. Makanya kita disekolahkan supaya lebih baik dari ibu bapak kita kan, gitu kan. Sebagaimana juga kita kalau punya anak juga pengennya mereka nggak melawan kita.